semuanya itu? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillahnya binikmatillah atau ala kulli hal. Alhamdulillah. Aku belum bisa bedain. Jika kita diberikan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala secara umum melapangkan dada, menyenangkan, maka alhamdulillah binikmatillah tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, dengan kenikmatan-kenikmatan Allah yang disempurnakan oleh Allah kesalahan kita, kebaikan kepada kita. Namun jika kita diberikan sesuatu yang tidak berkenan bagi kita, tetap alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas semua perkara, atas semua hal. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat karena bisa hadir di sini. Buktinya yang tidak hadir mungkin dikarenakan sedang kurang sehat. Semangatnya untuk menambah keilmuannya. Salat dan kesalam kita lakukan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah alamin. Kembali kita libur berapa lama? Hampir 3 bulan. 3 bulan sebenarnya. Bulan yang melebihi dari itu. Tidak ada kebahagiaan yang melebihi seseorang dijadikan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah segalanya di dunia ini. Al-Quran adalah segalanya di alam semesta ini. Adakah yang melebihi kemuliaannya dari Al-Quran? Ada tidak? Tidak ada. Adakah sesuatu yang melebihi dari perkataan Allah? Tidak ada. Al-Quran adalah kalamullah, dan kalamullah adalah sesuatu yang berkaitan besar dengan Allah Subhanahu wa taala. Namanya juga kalam. Apa itu kalam? Perkataan. Kalamullah, perkataan Allah, firman-firman Allah. Tidak ada yang lebih mulia dari itu. Maka sesiapa yang berhubungan dengan Quran, sesiapa yang mengaitkan diri dengan Quran, maka kemuliaannya sedang didapat daripada kemuliaan-kemuliaan yang lain. Kemuliaannya lebih qaum min buyutillah, qaumun fi buyutin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah. Mereka berkumpul untuk membaca kitab Allah. Wa yatadarasunahu bainahum, mereka bertadarus, mereka mempelajari Al-Quran. Illa nazzalat alaihimus sakinah, pertama kecuali akan Allah turunkan kepada mereka hati yang tenang, tentram, ceria, karena sudah membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Inna nazal alaihim sakinah wa ghisyatuhum rahmah. Yang kedua, Allah berikan kepadanya wa ghisyatuhum rahmah, Allah limpahkan kepada mereka sayangnya Allah, cintanya Allah, perhatiannya Allah kepada mereka. Saking perhatiannya nih Allah kepada hambanya yang sedang duduk dalam rangka membaca dan membaca Al-Quran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shaghalahul Qur'an 'an dzikri wa mas'alati a'taituhu afdhala ma'ati masail ma'u'tiya sa'i." Barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan Quran, maka hajatnya lebih dipenuhi oleh Allah daripada hajatnya dipenuhi dari orang yang berdoa. Padahal tidak membaca doa, orang yang melipatkan dirinya dengan Quran, sedang membaca Quran, mempelajari Quran, hajat semuanya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam tanda kutip, dalam catatan, hajat bukan keinginan semata. Karena belum tentu keinginan itu adalah merupakan hajat kita.
Belum tentu apa yang kita inginkan itu kita perlukan, belum. Tapi kalau hajat kita itu sesuatu yang kita perlukan. Bisa jadi kita menjadi orang kaya itu bukan keperluan kita, itu keinginan kita. Allahu fi man 'indah. Barakallahu fi man 'indah. Tidak ada keutamaan ini dituju kepada menjamaah majelis-majelis ilmu yang lain kecuali jamaah majelis ilmu Al-Quran, yaitu lihat tuh kata Allah Subhanahu wa taala di arsy-Nya, di hadapan makhluk-makhluk yang ada di sekitar arsy-Nya. Tuh lihat tuh si fulan binti fulan sedang mempelajari kalamku. Padahal makhluk-makhluk Allah yang ada di sisi Allah itu tahu kalau kita sedang ngaji Al-Qur'an, tahu, tapi saking girangnya itu Allah, saking senangnya itu Allah sama kita. Tuh lihat tuh si fulanah binti fulan lagi mempelajari kalamku, Allah senang banget. Nama kita sering disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah kita sudah terlanjur menjadi sahabat Quran, jangan melepaskan diri. Kita sudah terlanjur menjadi keluarga Ahlul Quran, jangan melepaskan diri. Dan Ahlul Quran adalah keluarga Quran adalah keluarganya Allah. Jangan pernah lepas menjadi keluarga sesuatu yang lebih mulia di alam semesta ini. Di antara makhluk-makhluk yang ada, Allah lebih mulia. Sudah menjadi keluarganya, jangan pernah melepaskan. Kalau kita sudah terlanjur hadir begini, kok misal setiap hari Rabu sama, ya, untuk baik itu dilaksanakan. Dan Al-Quran itu akan lebih cepat pergi dari kita, melebihi cepatnya daripada unta yang tidak ditambatkan. Unta kalau tidak ditambatkan talinya cuma lebar gitu doang, ya, seret, kok talinya lepas. Copot dari tempat kekamnya, udah jangan dari itu. Bisa jadi kemarin kita sudah misal contoh 2 harokat Rahim, karena kita nggak talaki lagi, bisa jadi Bismillahirrahmanirrahim, bisa jadi balik lagi seperti itu. Padahal Allah tidak menginginkan seperti itu, atau dan lain sebagainya. Ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jadi kita mulai dengan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Pertemuan pertama langsung materi atau motivasi dulu ya. Kita memperbaharui bacaannya karena bacaan guru kita saja masih dikoreksi oleh gurunya lagi, apalagi kita. Iya. Guru saya udah punya pesantren, udah ngajar sampai ke luar provinsi, sudah ngajar sampai di luar negeri. Masya Allah, lihat di statusnya, beliau itu masih ngaji, padahal sudah menguasai berbagai macam qiraat, yang qiraat 7, yang qiraat 7, yang qiraat 14, masih juga ngaji. Kita satu qiraat aja belum menguasai, malas-malasan. Padahal setannya masih kerecek-kerecek. Kita masih kalah dengan bisikan setan. Manusia tapi ditakuti sama setan. Bukan manusia yang disenangi. Iya, manusia ditakuti sama setan. Itu Umar bin Khattab itu kalau jalan ada setan, itu setannya cari jalan lain. Abu Umar cari jalan lain, nggak mau berpapasan dengan Umar, ditakut. Umar selalu mengejar ilmu terus. Dan orang yang berilmu adalah orang yang ditakuti oleh syaitan. Orang yang cinta dengan ilmu, orang yang ditakuti oleh syaitan. Orang yang bertakwa dengan ketakwaan yang utuh, yang sempurna ditakuti oleh syaitan. Tapi kalau kita sering ada unsur males, capek, baru pulang, dan lain sebagainya, ada kalimat-kalimat yang melemahkan diri kita, maka setan akan sering mendatangi kita. Kita ngaji aja. Kayak bulan Ramadan kemarin ada 2 bisikan.
ada bisikan itu pun masih saya rasakan bisikan itu. Apalagi baca Al-Quran, gunahnya ada yang kelewat, ada yang kurang. Gunahnya kurang. Sini ngomong, gunah doang juga. Tadi ada seperti sakit sedikit. Orang sakit itu doang. Kalau sakta kan 2 ketukan, ini nggak sampai 2 ketukan, langsung aja. Jangan cepet-cepet, tadi makhrajnya ada yang belum tepat, nggak apa-apa. Walaupun salah tetap pahala. Ulang lagi di sana. Kalau ulang-ulang nanti nggak selesai 1 juz sehari. Pasti ada bisikan itu. Satu nyuruh untuk membenahi, satu nyuruh untuk target. Nanti kalau mau kamu ditanya sama teman-teman gak selesai 1 juz, apa kamu bilang? Malu kan? Udah bener saja. Ya kan kita, iya nanti kalau ditanya, udah, yang penting kan baca. Bisikan yang kedua ternyata yang masih mendominasi kita. Bisikan yang mengingatkan kita abaikan. Jangan. Kalau kita sebagai ahli Quran, enggak. Sebagai keluarganya Allah, enggak apa-apa. Target kuantitas tidak tercapai, yang penting target kualitas. Al-Quran, sahabiah Quran yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, para ahli Quran yang disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi semacam untuk topik. Tapi datang ngantri, dan lagi lama. Sementara menjadi pendengar setia saja dulu. Baik. Kita tentunya dalam sehari tidak lepas dari membaca Al-Quran. Apalagi ada program One Day One Juz atau One Week One Juz. One Day One Juz lah. One week aja lah, sepertujuhnya. One week one juz. Tapi walaupun one week one juz, sehari kita pasti membaca Al-Quran. Pasti membaca Al-Quran. Kalau kita sampai 3 hari nggak baca Quran, kata Nabi SAW, merupakan tanda-tanda lemahnya iman. Tanda dari iman yang lemah adalah 3 hari tidak membaca Al-Quran. Ada? Ada? Karena bisa jadi kita baca Quran pas waktu jaga ngaji doang. Enggak ngaji baca Quran enggak. Jangan sampai 3 hari tidak membaca Al-Quran. Baik. Tadi kita baca Al-Quran. Nah, ada keutamaan di dunia dan keutamaan akhirat bagi seseorang yang bercengkrama dengan Quran. Bercengkrama baik dengan membacanya, bercengkrama baik dengan mempelajarinya. Keutamaan itu ternyata sudah mulai ada yang dirasa di dunia, ada juga dirasa di akhirat, itu sebuah kepastian. Jadi keutamaan yang dirasa di dunia, kita sebagai pembaca Quran, kita sebagai pembelajar Quran, kita sudah merasakan hal itu sekarang di dunia. Apa itu? Pertama, yang kita rasakan adalah hajat kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hajat kita dipenuhi oleh Allah. Baik, bukan permintaan, ya, bukan keinginan, tapi hajat kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa hadisnya? Ini hadis qudsi bahkan. Apa itu hadis qudsi? Langsung dari Allah. Firman Allah yang tidak dicantumkan dalam Al-Quran. Firman Allah tapi tidak dicantumkan dalam Al-Quran. Apa kata firman Allah? Apa firman Allah di sini dalam hadis qudsi? Man syaghalahu al-Quran an dzikri wa mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tiya as-sa'ilin. Saya sudah bacakan tuh. Barang siapa yang menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran, barang siapa yang menyibukkan diri untuk mempelajari Al-Quran, an dzikri wa mas'alati, dalam rangka mengingatku, dalam rangka meminta hajatnya kepadaku, a'taituhu, akan aku beri dia afdhala ma u'tiya as-sa'ilin, lebih utama, lebih aku dahulukan, lebih cepat
dari orang yang meminta berdoa kepada Allah. Kalau orang berdoa dikabulkan tidak doanya? Dikabulkan. Pasti dikabulkan tidak? Pasti dikabulkan. Hanya saja ada penghalangnya kadang. Apa itu penghalangnya? Penghalangnya bisa jadi isi perut kita adalah isi perut yang bersumber dari yang haram, dari yang syubhat, yang ragu-ragu. Ini boleh nggak sih dimakan? Bukan masalah kesehatan, ya ini boleh, haram atau enggak sih? Gitu. Makan aja dah. Atau suami kita dapat amplop di kantornya, di tempat kerjaannya. Dari mana ini? Bisa nanya-nanya. Jangan juga dapat kok. Udah, makasih ya. Subhan. Kita tahu sumbernya itu subhan. Kita bawa di suami kita, bawa pulang. Dikasih ke kita, Ma, sono belanja beras. Iya, beras. Kita sesuatu yang nggak jelas kumpulin aja, jangan dibuat belanjain. Apalagi kita istri adalah istri yang solihah, nggak mau akan mengotori hati suaminya sehingga acuh tak acuh dari pekerjaannya. Nggak mau anak-anaknya menjadi anak-anak yang tidak peduli, nggak mau anak-anaknya menjadi anak-anak yang tidak soleh, nggak mau aku ngasih kepada suamiku masakanku, kepada anakku makanan-makanan olahanku dari makanan yang nggak jelas dari suami aku kumpuli. Ada cintanya masalahnya, sama begitu. Kita pengen punya anak yang soleh, punya anak yang soleh, unyu-unyu. Insya Allah punya anak perempuan, saya lihat anak perempuan, Insya Allah pengen punya anak perempuan. Iya. Kita ngasih makannya begitu, jangan ngarepin. Waktu masih kecil iya disuruh kagak mau mulu, lupa. Kalau waktu masih kecil kita asuhin makanan-makanan yang nggak jelas, kita nggak ngerti, masalahnya kita nggak tahu ilmunya, nggak ngerti, kita kasih uang jajan yang nggak benar, kita kasih suapin, diolah oleh lidahnya, dipunyang oleh giginya, masuk ke tenggorokan, diolah di lambungnya, menjadi darahnya, darah ngalir ke otak, digunakan untuk berpikir, darah ngalir ke mata, digunakan untuk melihat, darah mengalir ke tangan, digunakan. Abdullah biasa ini, jadi jangan sampai doa kita terhalang karena makanan yang haram. Ya, atau baju yang kita pakai ini dari mana nih? Iya, dipakai buat ngaji tapi ngutil punya tetangganya. Ada lebih dipenuhi oleh Allah daripada hajatnya dipenuhi diri berdoa. Itu Allah lebih penuhi orang yang sibuk dengan Quran. Wa fadlu kalamillahi ala sa'iril kalam. Perbandingannya, pembunuhan hajatnya itu perbandingannya seperti kalam Allah dengan kalam-kalam yang selain kalam Allah. Perkataan Allah dengan perkataan selain Allah lebih mulia Pak? Perbandingannya jauh atau dekat? Jauh. Kami merasakan banget. Katanya hajatnya dipenuhi, motor punya. Kalam Allah dengan kalam makhluknya, kalimat Allah dengan kalimat manusia. Kafadlillahi ala khalqi, keutamanya bagaikan keutamaan Allah dengan keutamaan makhluknya. Yang senang tidak kalau diri kita sudah terlanjur menjadi sahabat Quran? Senang sekali. Senang tidak? Sudah terlanjur menjadi ihsan. Tidaklah balasan yang terbaik bagi orang yang berbuat baik kecuali kebaikan yang selipat atau bisa berlipat dari kebaikan yang ia lakukan. Pasti kebaikan yang kita amin hasanati falahu asyru amsalha. Barang siapa yang mendatangkan satu kebajikan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan melipat gandakan minimal menjadi 10. Itu minimal gak sama. Wa man jaa'a bis-sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Barang siapa yang melakukan satu keburukan, maka dia akan mendapatkan balasan satu keburukan juga. Gitu.
wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak akan mendapatkan kezaliman dari Allah. Kalau kita melakukan satu kebaikan minimal menjadi 10, itu minimal. Tapi kalau kita melakukan satu keburukan, balasannya 1. Adil nggak Allah? Enggak. Silakan gitu ya. Itulah Maha Rahman dan Maha Rahimnya Allah. Kalau adil kita melakukan satu. Nah ini kan katanya Allah Maha Adil. Ada Allah Maha Adil, ada Allah Maha Rahman. Berarti keadilan Allah lengkapi dengan kerahmanan Allah. Nanti orang yang beriman senangnya kalau kita tahu kunci-kuncinya melakukan amal, kunci mendapatkan pahala, kunci mendapatkan ridho Allah. Manusia Allah ciptakan suka berkeluh kesah, dalam keadaan berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazua, apabila Allah Subhanahu wa taala berikan kesempitan, ia suka mengeluh. Wa idza massahul khairu man'a, apabila dikasih kelapangan, kebaikan, banyak harta, kecukupan, tapi ia kikir. Itu fitrahnya manusia. Kalau orang yang beriman semakin tambah ilmu, beriman semakin bertakwa, sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah akan ia tinggalkan. Ia berubah menjadi sifat mulkiyah, sifat malaikat. Ada malaikat kecil tuh, ya Allah. Nah, kadang sih kalau gitu dah. Ada malaikat berjalan yang lain abai tapi dia peduli. Orang-orang sebut malaikat tuh dikasih kelapangan, rezeki yang cukup, kesehatan, ketampanan, kecantikan dan sebagainya. Nah, kelebihan ia kikir. Kagak ada. Ini Allah tuh sangat tuh pinjemin 150.000 pinjem. Karena memang dia butuh 150.000, masih ada 100.000 buat makan sehari. Besok nggak tahu, bisa jadi dia tiba-tiba punya rezeki, balikin katanya seminggu, ternyata baru sehari balikin. Kasih, alhamdulillah untuk kebutuhan besok juga ternyata dikasih. Dua kenikmatan yang Allah berikan. Kalau pikir nggak dapat kenikmatan itu, yang ada kita nggak sedekah, hati kita sempit dan berprasangka buruk kepada orang yang ingin berusaha. Efeknya buruk, kita bantu sehingga kita dalam kondisi insya Allah nggak sempit, ada aja pas pasangan dulu dia jadi kesibukan kita membaca dan mempelajari Al-Quran. Hadis yang kedua, keutamaan yang kedua kita dapatkan di dunia. Tadi kalau jadi orang yang tenang seneng nggak? Senang. Berapa harga ketenangan? Nggak ada harganya. Dengan arti aja kita udah tentram. Kecil banget gaji. Masya Allah. Kalau bisa boleh saya beli, mas saya beli itu mah. Bisa begitu. Tidurnya udah berisik, kena matahari. Itu bantalnya keranjang, ngebul, bisa tidur. Dia dia di rumahnya spring bednya empuk, pakai AC, enak, tapi nggak bisa tidur. Berapa harga kenikmatan bisa tidur? Kalau aku bisa beli 100 juta, aku beli 100 juta, tapi nggak bisa beli ketenangan. Ketenangan timbul dari hati. Karena orang mudah sakit itu karena hatinya sudah gelisah, hatinya was-was, cemas. Kalau nggak begini nanti bagaimana? Kalau nggak begini nanti kan sesuatu yang sudah terjadi. Keutamaan yang kedua. Keutamaan kedua, orang yang sibuk membaca Al-Quran, sibuk kemana-mana belajar Al-Quran atau ngajar Quran, apalagi Allah menjadikan dia sebagai keluarganya Allah. Kita ini sebagai keluarganya Allah.
Allah, insya Allah. Selama kita masih bisa megang erat-erat akan kekeluargaan ini. Apa kata Rasulullah SAW? Inna lillah. Nanya pendek, bukan inna lillah, tapi inna lillah. Kalau inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ada orang meninggal nih. Kalau inna lillah selalu meninggal enggak? Meninggal enggak? Ada teman kita sakit, share, kita WA inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Masih hidup? Oh gitu, masih hidup kok. Iya, arti kena musibah. Iya, kalau kena musibah kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami punya Allah dan hanya kepada Allah lah kami kembali. Nah, di sini bukan inna lillah, tapi inna lillah. Sesungguhnya bagi Allah, sesungguhnya milik Allah. Ya, tapi ini sesungguhnya saja, bukan sesungguhnya kami. Nggak ada kaminya, nggak ada alif. Minan nasi ahli. Sebagian dari manusia itu keluarganya. Sebagian manusia, sebagian kecil manusia itu adalah keluarganya Allah. Bukan sebagian banyak. Karena memang coba di antara muslim yang ada, yang rajin baca Quran dengan yang tidak rajin baca Quran, banyakan mana? Sedikitan yang mana? Ya. Yang membaca Quran, yang masih mau memperbaiki bacanya dengan tidak mau memperbaiki bacanya, lebih sedikit yang mana? Yang memperbaiki bacaannya. Yang memperbaiki bacaannya, yang memperbaiki bacaannya, kemudian mampu membacanya dengan tartil sebagaimana ia pelajari, dengan dia belajar tapi nggak bisa banyakkan yang mana, sedikit yang mana? Sedikit ya, tartil bacaannya, lebih sedikit. Yang istiqomah dengan yang tidak istiqomah, lebih sedikit yang mana? Istiqomah. Yang istiqomah. Gitu. Terus keluarganya Allah juga ternyata jumlahnya sangat tapi alhamdulillah di sekian banyak warga Rempoang, jumlah kita lebih banyak yang mana? Lebih sedikit yang mana? Lebih sedikit kita. Rempoang bahkan bintang. Rasulullah, siapa mereka? Rasulullah senang amat, girang amat dia menjadi keluarganya Allah. Oh, Rasulullah menjawab, Ahlul Quran. Mereka adalah Ahlul Quran. Mereka adalah orang yang rajin baca Quran, rajin mempelajari Al-Quran. Hum Ahlul Quran. Mereka adalah keluarganya Allah. Berkhasatuh. Dan mereka mendapatkan kekhususan di hadapan Allah. Nah, kita kalau Islam itu Allah anggap sebagai, Allah akui sebagai hamba. Islam padahal, tapi Allah nggak mau sebagai akui sebagai hambanya, nggak mau. Kenapa? Karena diincar kepada perintah. Aku perintahkan kepada dia syariat, dia sudah taklif tapi tidak mau menjalankan syariatnya. Dia sudah menjadi agama Islam tapi tidak mau menjalankan perintah-perintahnya sebagai penganut agama Islam. Aku larang hambanya Allah. Hamba Allah adalah seorang hamba yang mau menjalankan apa yang diperintahkan, apa yang dianjurkan, apa yang disunnahkan, dan dia meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Jika melakukan dan meninggalkan, maka itulah hamba Allah. Jumlahnya sedikit. Masih banyak lagi sebenarnya. Terakhir, kita menjadi Ahlul Quran, menjadi manusia yang terbaik, menjadi manusia yang baik di mata para manusia. Menjadi manusia yang baik itu enak amat hidupnya ya, kayak nggak ada masalah dah. Di kondisinya begitu tapi nggak gini nggak gitu, nggak neko-neko, enak amat itu ya di sekitar rumah kita. Oh, itu anak-anaknya Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la hasad illa fitnatain. Tidak ada hasad, iri dengki. Tidak boleh hasad, tidak boleh iri kecuali dengan dua perkara, dengan dua hal ini. Apa tuh? Rajulun atahullahul Quran wa huwa yatluhu
ana al-laili wa ana an-nahar. Seorang laki-laki yang diberikan oleh Allah kemampuan Al-Qur'annya, bacaan Al-Qur'annya, hafalan Al-Qur'annya, dan Al-Quran yang dia miliki, yang Allah beri kepadanya, dia baca sepanjang malam, sepanjang siang, malam lagi lewat depan rumahnya ada suara Al-Quran. Siang lewat depan rumahnya ada lantunan Al-Quran. Yang kedua, warajulun atahu Allahu mala, dan seseorang yang Allah berikan harta kepadanya, fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Dari harta yang Allah berikan kepadanya itu diinfakkan mulu. Siang diinfak, malam diinfak. Ya, kadang kepada tetangga yang ngasih, kepada teman ngasih, kepada adik ngasih, pinjem mulu. Padahal yang harus ditolong lebih utama siapa? Adik, empok, saudara, itu paling utama. Kita membantu orang miskin yang bukan saudara, pahalanya gede atau kecil? Gede banget. Apalagi membantu saudara, pahalanya bisa berlipat-lipat kali lipat. Apalagi orang, nah, pinjam dong isi di sini. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya aku memberikan makanan kepadamu dalam arti memberikan bantuan hanya semata-mata mengharapkan wajah Allah. Ikhlas tulus. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Aku tidak mengharapkan timbal balik dari kamu ataupun mengharapkan terima kasih, ya enggak. Kasih pinjam, kasih kagak, bohong. Kita Allah sudah ngajarin tuh begitu. Kita kagak harus doang sih, nggak baca artinya, baca doang. Satu hari 1.000, besok 1.000. Apa yang Anda baca kagak tahu. Coba deh khatamin tuh artinya, ya, terjemahnya. Khatamin, apalagi satu ayat baca artinya, satu ayat baca artinya. Juga kenapa itu? Karena Allah berfirman itu untuk nasihat, tapi kita nggak tahu nasihat Allah apa. Kita nggak tahu isi Quran apa. Banyak loh di antara kita ini nggak tahu isi Quran apa. Iya, Allah sudah tahu. Kalau memberi udah, ya, jangan ngarepin timbangan. Nggak ngucapin makasih juga nggak apa-apa. Makasih kagak terjadi, kata Syekh Fadil Abdi, bagian besar Jailani, tapi Jilani, bukan Jailani. Fadil Jilani mengatakan bahwa memberikan makan sesuap kepada orang yang lapar lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada membangun 1000 masjid. Jangankan kita membangun 1 masjid aja nggak mampu. Paling kita sedekah 1 semen. Daripada membangun masjid tapi tak peduli sama orang lapar. Kita bisa umroh, tapi tetangga kita nggak bisa nyekolahin anak kita. Kita bisa haji, tapi tetangga kita ada yang buat makan aja. Haji umrohnya nggak mabrur. Kita mau haji mau umroh nanti nggak ke situ. Ada beda. Karena kita selama ini kita nggak tahu ilmu akan itu. Jadi mudah-mudahan Allah maafkan. Tapi kalau kita saya mau umroh, tapi 40 rumah sekitar rumahku kira-kira ada yang kurang tidak. Cari yang paling utama. Kalau ada yang nggak bisa nyekolahin, itu bilang untuk nyekolahinnya umroh kita rencana mau datangnya bulan depan. Allah sudah catat, kita belum datang tapi umroh kita mabrur. Kita belum datang ke sana.